KTM itu kayak semacam KTP gitu sih, jadi kalian gunain itu sebagai tanda pengenal kalian. Jadi kalau fungsinya sendiri ya sama kayak KTP ya, jadi kalian nggak usah pusing-pusing deh apa sih itu KTM, bagaimana sih itu KTM. Jadi KRS itu dimana tempat kalian masukin mata-mata kuliah kalian yang akan kalian ambil, yang akan kalian program untuk kalian pelajari. Sama sih seperti SMA, kayak kalian milih kimia, biologi, matematika kayak gitu, lalu dimasukin ke dalam KRS, kartu rencana studi. Nah kalian juga nanti itu tuh kayak misalnya rapor gitu kalau di SMA, rapor. Sementara kalau di kampus itu namanya KRS. Bedanya kalau rapor kan yang isi itu guru, nah kalau KRS itu yang isi kita sendiri gitu sih. Samanya kalau rapor itu kan diisi nanti terakhir semester gitulah. Kalau KRS juga yang isi kalau untuk nilainya itu dosen, jadi diisi juga pas selesai ulangan semester gitu. Nah atau ujian ya, kalau udah kuliah ujian semester gitu. Jadi hampir mirip sih dengan rapor gitu. Jadi kalau total SKS itu kan 144 SKS. Nah kalau satu matkul itu SKS itu kayak semacam nilai gitu. Jadi bukan nilai sih, semacam jumlah yang harus diselesaikan. Kan total SKS itu ada 144 untuk biasanya 144. Nah jadi kayak satu matkul itu bisa sampai 1, 2, 3 atau bahkan 6 SKS gitu. Jadi tergantung kalian milih mata kuliah apa. Kalau misalnya contoh ya matematika SKS-nya 3, biologi SKS-nya 6 gitu sih. Karena biologi ini punya praktek, jadi SKS-nya lebih tinggi. Jadi yang kalau punya praktek itu rata-rata SKS-nya lebih tinggi karena dibagi lagi, ada 3 teori dan 3 praktek. Kalau yang 0 praktek biasanya hanya 3 SKS gitu sih. Tapi kalau biasanya tuh 1 SKS doang gitu. Jadi kayak 1 SKS itu untuk satu mata kuliah, tapi karena jarang sih ada yang kayak mata kuliah itu 6 SKS, jarang banget. Yang paling banyak tuh yang paling tinggi 3 SKS atau 4 SKS gitu sih. Biasanya kalau untuk semester 1 tuh yang untuk maba SKS-nya itu biasa kalau bukan 20, 24. Tapi kalau misalnya udah semester 2, misalnya kamu udah naik dan ke semester 1 IP kamu tinggi, maka kamu bisa ambil 24 SKS gitu. Tapi kalau IP kamu rendah, kamu bisa ambil 28 SKS. Itu ada kok aturannya gitu. Kalau misalnya 3,0 itu, maka SKS yang bisa kamu ambil itu 24 SKS. Tapi kalau di bawah 3,0 itu 20 SKS. Jadi kayak dibatasin gitu sesuai dengan nilai IP kamu. Kalau IP kamu tinggi, ya kamu bisa ambil banyak-banyak SKS supaya cepat selesai gitu sih. Nah ini tadi yang aku bilang IP. Jadi kalau IP itu tergantung ya. Kalau misalnya kamu dapat nilai A, maka IP kamu itu 4. Kalau kamu dapat nilai B, IP kamu 3. Kalau dapat nilai C 2, dan kalau dapat nilai D 1. Dan kalau dapat E itu 0, karena E itu artinya error gitu sih. Jadi buat kalian ya, aku saranin sih, kalau E itu kan biasanya karena nggak kumpul tugas, nggak absennya nggak penuh, sama nggak ikut ujian final. Jadi itu akan dikali 0. Jadi apapun yang kan kalian tahu, kalau apapun yang dikali 0 itu hasilnya akan jadi 0. Jadi nilai kalian akan error, nggak punya nilai. Jadi apapun, kalau misalnya udah dapat nilai 0, 1 aja, pasti semuanya akan error. Untuk dapat A itu batas nilainya tuh 80 deh kalau di fakultas aku. Tapi kalau di tempat lain aku juga kurang tahu, tapi rata-rata 80 itu udah dapat A, 60 minim 65 deh kayaknya tuh dapat B, dan 60 ke bawah itu C. Nah jadi kalau IPK itu kayak
rata-rata dari IP yang kalian dapatin gitu. Jadi kalau misalnya semester 1 dan semester 2 dijumlah lalu dibagi, nah itu adalah IPK kalian. Sementara kalau IP itu khusus buat satu semester itu disebut IP, tapi kalau lebih dari satu semester itu rata-ratanya adalah IPK. Tapi aku juga sih kayak masih kurang ngerti juga, tapi kalau nggak salah kayak gitu deh. Maafkan aku ya kalau memang agak sedikit salah, kalian boleh deh komen atau koreksi di bawah supaya kita sama-sama paham, oke? Jadi kalau semester pendek ini tuh ada dua sih guys, biasanya digunakan untuk akselerasi dan yang satunya perbaikan. Tapi untuk kalau sekarang sih akselerasi itu jarang banget ya digunain. Aku juga nggak tahu kalau kampus-kampus lainnya, tapi kalau di kampus aku udah nggak kayaknya, karena akselerasi itu entahlah kenapa dihilangkan. Tapi sekarang yang digunakan SP itu digunain hanya untuk memperbaiki nilai-nilai yang salah. Jadi buat kalian adik-adik, kalau misalnya ada nilainya salah, tapi aku doain ya semoga kalian nilainya selalu tinggi, amin. Jadi begini, kalau misalnya ada nilai yang rendah, dapat C atau D, itu bisa diperbaiki di SP ini. Jadi kalian bisa belajar lagi supaya bisa dapat nilai B atau A. Tapi kayaknya kalau misalnya udah dapat nilai B terus mau ke A itu agak sulit sih. Dan SP itu juga rata-rata jarang ada yang dapat A, biasanya dapat B. Dan kalau untuk SP itu biasanya dilaksanain antara semester ganjil dan semester genap. Makanya sekarang sih kayaknya jarang dosen bilang SP. Sekarang tuh sering disebut dengan sebutan semester antara gitu, karena waktunya itu antara semester ganjil dan semester genap. Jadi kalian akan belajar di waktu-waktu libur, jadi kalian nggak punya libur, yang ada waktu libur kalian gunain untuk memperbaiki nilai. Makanya jangan pernah nilai kalian itu rendah atau nilai kalian antara B atau C, karena itu pasti kalian akan mengharuskan untuk melakukan SP. Nah, asal kalian tahu, SP itu nggak gratis, jadi SP itu bayar sesuai dengan uang UKT kalian. Jadi mungkin dalam 1 tahun kalian bisa bayar 3 kali uang semester gitu sih. Jadi jangan ya, oke. Jadi siakat ini itu informasi langsung dari kampus, jadi yang pegang ini tuh semacam link khusus kampus gitu. Jadi kalau kalian mau buka KRS itu ada di siakat, kalian mau lihat jadwal itu ada di siakat, informasi-informasi tentang kampus juga itu ada di siakat. Jadi saya yakin sih sebelum kalian masuk ke kampus pasti kalian udah, kalau misalnya udah mendaftar udah apa, itu pasti kalian disuruh buka siakat dulu, baru kalian akan tahu yang mana namanya KRS. Gitu aja sih. Terima kasih telah menonton video ini sampai